semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama beribadah menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami naikkan syukur kehadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan datang ke tempat ini. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah semuanya demi hormat pujian kepada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau yang memiliki hati kami Tuhan. Pulihkan kami yang lemah Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit. Dan tolong kami Tuhan dalam masa kesesakan kami. Kami terima anugerah-Mu, berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita katakan semuanya, amin. Biarlah Roh yang hidup, Roh yang kudus yang akan memberkati kita pada pagi hari ini.
kasih. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah ditemukan Tuhan dan diselamatkan? Angkat tangan. Semuanya ya sudah ditemukan Tuhan dan diselamatkan. Bahkan dipulihkan Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur pada pagi hari ini dengan pujian. Kunaikan syukurku kepadamu Tuhan. Boleh bergerak ya Bapak Ibu. Diangkat ke atas, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Dari hari ke hari Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Yes. Tepuk tangan ya, berkatmu
Mungkin mari kita persiapkan untuk persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ini minggu keempat persembahan diakonia. Mungkin Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan bisa mengangkat tangan. Baik, kalau sudah semua, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, cinta kasih-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Engkau berikan udara yang segar buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk diakonia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah melewati persembahan diakonia ini Tuhan, kami bisa membantu saudara-saudara kami yang berkurangan Tuhan. Dan kami bisa berdampak untuk di kota Tabanan ini ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Engkau berkati di dalam rumah tangganya, Engkau berkati di dalam kesehatannya, Engkau berkati di dalam pekerjaannya, maupun usahanya, maupun studinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelum kita akan naikkan satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu
Kami telah dikuatkan, kami telah disembuhkan, kami telah dipelihara Tuhan. Kami dikasih jaminan penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Kami bersyukur, kami biji mata Tuhan yang selalu menjadi perhatian Tuhan. Dan kami diberikan kuasa untuk berdiri dengan otoritas Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah ada di tempat ini, di tempat di mana kami bekerja, di mana kami melakukan tugas dan pelayanan pekerjaan. Kami percaya di sanalah kuasa kerajaan-Mu dinyatakan, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah adanya kami Tuhan, karena kami percaya Engkau menciptakan kami dengan sebuah tujuan yang jelas. Engkau sengaja mengadakan kami di muka bumi ini. Dan kami tahu ketika kami dipilih Tuhan, ada sebuah tugas yang luar biasa Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pilihan Tuhan yang tidak pernah gagal. Pilihan yang sangat luar biasa dan istimewa. Kami menghormati dan menghargainya Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa menyertai kami. Pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Setiap waktu, setiap saat Tuhan, tidak pernah tidak ada Engkau dalam hidup kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau bilang Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari bangkit berdiri, kita sembah Yesus. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Terima kasih para pelayan Tuhan yang luar biasa. Oke, iya puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan kasih, khususnya lewat gembala sidang di tempat ini, Pak Teguh ya dan Ibu. Diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan.
sharing kasih Tuhan yang saya terima, saudara juga terima, untuk kita belajar bersama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa ya. Tetap semangat, puji Tuhan dalam kondisi apapun. Justru kita akan bertanya dalam masalah-masalah hidup, pergumulan, dan kita pertanyaan yang paling kita pikirkan dan muncul adalah tentang penyertaan Tuhan. Itu penting ya. Saudara tahu berapa kali di dalam Kejadian di situ ditulis tentang sejarah kisah tentang Yusuf ya, yang banyak pergumulan dalam hidupnya, saudaraku ya. Memang Tuhan rancangkan dia jadi penguasa, tapi Tuhan bawa dia melewati proses untuk memiliki karakter seorang penguasa ya. Dan perjalanan yang hampir sekitar 13-14 tahun itu, satu kata atau satu pernyataan Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan menyertai Yusuf. Nah, saudaraku ya, lewat pergumulan kita di mungkin seumur hidup kita, dalam generasi kita juga mungkin sekali tentang virus corona ini, saudaraku, itu juga kita akan sungguh-sungguh bergumul tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan saja terlindung dari virus, tapi juga kita masuk dalam masalah ekonomi, ya, pekerjaan, segala macam kita hadapi di sana. Dan justru itu sebenarnya kesempatan untuk kita semakin menikmati penyertaan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa beberapa hal yang kita andalkan selama ini digoncangkan Tuhan, kita mulai mengerti bahwa sebenarnya kepada siapa, kepada sesuatu yang seperti apa yang harus kita sungguh-sungguh tidak boleh melepaskan diri. Nah, keadaan yang terjadi juga secara tidak langsung membuat kita terlepas dari beberapa hal yang mungkin selama ini kita andalkan. Ya. Ada orang terlepas dari pekerjaannya, ya. Ada orang terlepas juga daripada kenyamanan hidup, ya. Ada orang juga terlepas dari hubungan-hubungan yang selama ini dibangun. Supaya menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang harus tidak akan meninggalkan kita. Semua yang ada pada kita, secara jujur saya mau katakan, itu akan meninggalkan kita. Satu ketika kita akan melepaskannya dengan rela. Walaupun saat ini, saudaraku, untuk melepaskannya, saudara berkumpul, ya. Kami dalam tahun ini, saya di bulan Januari, di jemaat kami ada salah satu penatua kami dipanggil Tuhan. Setahun sebelumnya itu, kami dia punya komitmen untuk dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, saya mau 1 tahun ini, saya mau habis-habisan buat Tuhan. Oleh karena itu kita bergumul untuk pembangunan dan pembangunan sudah selesai. Dan saya baru mengerti bahwa waktu dia bilang setahun ini dia mau sungguh-sungguh mengerjakan itu benar. Dia selesaikan itu dalam setahun dan dia dipanggil Tuhan tanggal 10 Januari kemarin. Wow, saya lihat luar biasa, dia menyiapkan semua untuk anak, cucu, bahkan istrinya. Dia lakukan semua hal. Nah, saudaraku, kita harus mengerti bahwa satu saat ya, apa yang coba kita pertahankan itu akan pergi tanpa bisa kita tahankan. Walaupun hari ini selama saudara masih hidup bernafas, engkau sangat tersakiti, ya, terluka dengan apapun yang mungkin meninggalkan saudara sebagai sebuah ujian. Tapi kita harus sebagai orang dewasa, kita harus sadar bahwa satu saat kita akan meninggalkan semuanya. Bahkan semua yang kita punya itu akan meninggalkan kita. Nah, mari kita di bulan ini kita bicara tentang pertumbuhan. Saya mau cepat saja. Ya, saudara pernah baca kisah satu firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 6, dibilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, saudaraku. Jadi beberapa khotbah, beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa jadi yang penting termasuk daripada Rasul Paulus berkata, yang penting bukanlah Apolos atau aku yang menanam atau menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Mungkin karena ini pun jadi orang berpikir bahwa yang penting itu pertumbuhan saja, menanam dan menyiram itu tidak terlalu penting. Ya, kalau kita baca konteks di situ artinya bahwa umat itu ada suatu pergumulan, sehingga kalau kita mengerti bahwa sebenarnya mengapa Paulus bisa ngomong seperti itu. Yang penting Tuhan yang memberikan pertumbuhan, bukan yang menanam atau yang menyiram. Sebenarnya dia mau katakan bukan aku Paulus atau Apolos,
Bukan pekerjaan menanam dan menyiram yang tidak penting. Yang tidak penting adalah ketika umat Tuhan itu memilih, yang penting adalah manusianya. Nah, seperti itu. Ya, waktu kita baca, kita ngerti bahwa sebenarnya pekerjaan menanam dan menyiram itu penting untuk sebuah pertumbuhan. Amin. Ya, kita sadari kan, kalau saudara punya tanaman di rumah, saudara percaya yang menumbuhkannya Tuhan, bukan? Ya, saudara tidak mau narik-narik daunnya supaya tidak. Tapi saudara punya kewajiban, ada menanam dan menyiram. Kalau saudara tidak lakukan itu, pasti tumbuhannya terganggu pertumbuhannya. Walaupun kita percaya yang menumbuhkan itu Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan gini bahwa Bapak Ibu penting bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama kita harus tertanam dulu. Amin. Contohnya kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal, ya, supaya kita pertumbuhan secara rohani bisa meningkat. Saudara harus memutuskan di mana gereja atau gereja lokal atau komunitas gereja seperti apa, komsel seperti apa yang saudara boleh bertumbuh. Kata tertanam itu artinya tinggal tetap situ sampai pertumbuhan itu selesai. Nah, banyak orang tidak tahan di dalam tempat di mana dia tertanam. Dia pindah-pindah, saudaraku. Bagaimana orang bisa bertumbuh kalau dia selalu pindah tempat di mana dia bisa bertumbuh? Karena setiap pertumbuhan yang ke atas, sebuah pohon misalnya, engkau mengerti bahwa akarnya juga bertumbuh. Amin? Iya. Sedalamnya akar itu bertumbuh, demikian pun yang kita kelihatan ke atas itu bertumbuh. Akar itu menjadi alat di mana dia menyerap setiap sari-sari makanan sehingga saudara bisa lihat pohon itu bertumbuh. Kalau kita lihat pohon itu kerdil, saudara yang pikirkan apa? Kenapa dia tidak bertumbuh? Saudara akan pikirkan bahwa kenapa? Ada yang menghambat dia sehingga dia tidak bertumbuh. Saudara akan cari tempat yang lebih subur supaya dia bertumbuh. Nah ini, saya mau bagikan ini buat kita. Nah saudara, pertanyaannya gini, ya, cara termudah untuk melihat seseorang itu bertumbuh seperti apa? Nah ini, ya, jadi bagaimana kita bisa melihat orang itu bertumbuh? Ya, kata bertumbuh ini artinya kan selain ada sampai kepada perkembangan. Ya, kalau kita lihat sebuah pohon bertumbuh, kita tahu punya tujuannya bukan sekedar pertumbuhan pohon itu, tetapi bicara tentang perkembangan dan hasil. Ya, jadi misalnya kita harus lihat. Nah, menurut saudara kira-kira cara termudah melihat seseorang bertumbuh di dalam Tuhan itu apa? Bapak yang baju kuning. Kira-kira apa, Pak? Ya, cara termudah melihat jemaat itu bertumbuh. Setiap beribadah, ya. Ada yang lain? Halo? Apakah karena corona kita tidak boleh ngomong ya? Silakan ya. Apa kira-kira? Bapak, silakan Bu, ngomong aja Bu. Cara menghadapi masalah, sangat teologi banget ya. Ada yang lain? Yang simpel aja, ya. Kita lihat, ini bertumbuh nih, gitu ya. Kelihatan ya. Apa kira-kira? Dari buahnya, ya. Ya, berubah, nah gitu. Saudara bisa lihat pohon itu bertumbuh ketika engkau lihat ada tunas baru, bukan? Ada tunas baru, berarti dia berubah. Tidak sama seperti yang kemarin. Nah itu sebenarnya pertumbuhan. Jadi kalau kita tertanam dalam suatu komunitas sel atau gereja, lalu hidup kita sama seperti tahun lalu kita ada di gereja itu, kita tidak bertumbuh. Karena tidak ada perubahan. Amin. Nah, sekarang rambut saya ini udah berwarna dua sebenarnya ya. Ini dibikin jadi warna satu lagi ya. Jadi itu pertumbuhan karena ada perubahan. Bertambahnya umur ya, tanda-tanda fisik kita mulai merosot. Ya. Mulai ada kerutan. Ya. Kalau kita bikin gini, ototnya bukan ke atas tapi ke bawah. Mulai melebar katanya orangnya. Itu tanda-tanda pertumbuhan, ya. Jadi kalau kita melihat orang itu bertumbuh, apakah dia mengalami perubahan? Bagaimana dengan saya atau dengan saudara Bapak Ibu? Apakah selama kita ditanam di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di bait Allah, kita mengalami perubahan? Bukan untuk orang lain, karena kita penting buat diri kita sendiri. Apakah saya mengalami perubahan dari hari lepas hari? Ini penting Bapak Ibu, amin? Iya, kita lanjutkan. Dapatkah orang berubah? Nah ini pertanyaan yang baik. Pasti orang bilang gini, dapat dong. Iya, pasti. Nah tapi kita sering hal begini, semua orang suka perubahan. Ya, kita kan suka perubahan. Ini kan dulu tempat berapa kali pindah ya, pindah kontrakan gitu saya enggak tahu. Tapi sekarang kan dikasih tempat, puji Tuhan.
ada latar belakang yang nuansa biru. Saya juga pakai biru jadi cocok ya. Sampai dengan handkerchief saya ini warna biru juga. Saya bilang, wah matching banget. Ini juga biru. Wah ini siapa yang setting ya? Bagus sekali. Ya puji Tuhan. Warna biru itu identik dengan bersih. Ya, sudah. Nah, sudah lihat bahwa kalau sampai 5 tahun akan datang ini tetap biru. Nah, juga membosankan ya. Kan kita harus lihat juga ya. Ya makanya kita selalu orang yang suka menata ya. Seperti istri saya tuh, kadang-kadang saya pulang gitu loh, lemarinya udah enggak ada, udah pindah ke sana gitu ya. Jadi ada perubahan, membuat kita melihat bahwa situasi yang, tempat yang sama tapi kita mengalami perubahan. Amin Bapak Ibu? Ya di dalam gereja ini juga mungkin gerejanya sama, tapi saudara kalau mengalami perubahan, nuansa kehidupan gereja ini, umat ini jadi berubah. Punya dampak yang luar biasa. Pribadi dalam rumah tangga saudara, seperti itu ya. Jadi semua orang pasti suka berubah. Ya zaman sekarang apalagi dengan kemajuan teknologi luar biasa sekali ya perkembangannya. Nah beberapa tahun lalu saya sempat ngomong bahwa memang ya saya lihat bahwa dulu waktu handphone pertama muncul tuh kan orang bangga kalau handphonenya tuh ada antenanya yang lebih panjang itu. Wih mantap ya. Ya kalau dia telepon gitu dia lebih tinggi dia mau berarti mantap tuh. Tapi sekarang mau yang ada gitu, ada pakai antena gitu. Wah, enggak lagi saudaraku ya. Waktu-waktu pakai antena itu ada beberapa orang toko yang bangga situ lah. Handphone aja pakai antena, kita juga pakai antena. Pakai seperti itu ya. Nah, orang suka perubahan. Jadi kalau saya percaya juga Tuhan suka perubahan, amin. Makanya dia rindu kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita sering ingin orang lain berubah, ini masalahnya. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Ini penting. Kita suka orang lain berubah, tapi kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Nah, orang yang suka ingin orang lain berubah, sebenarnya dia sendiri tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi kalau kita masih suka menuntut orang lain berubah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita sendiri tidak ada dalam sebuah perubahan. Kalau kita berubah, kita akan mengerti dan menerima orang apa adanya. Itu sebuah perubahan dalam hidup kita. Keinginan untuk menuntut itu menjadi hilang. Karena itu sebuah perubahan pertumbuhan dalam sebagai seorang percaya. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita sering menghadapi orang dan kita mau saja dia berubah, kamu harus berubah. Ya. Bagaimana dengan Yesus ketika Yesus berhadapan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina? Semua orang merasa bahwa dia itu bersalah dan dia harus berubah. Tapi Tuhan bilang gini, siapa yang merasa tidak berdosa, melempari dia pertama. Nah kita lihat di situ tuh. Jadi orang ingin orang lain berubah, tanpa dia tahu bahwa dia sendiri dalam kondisi yang sama. Yesus berkata, kemana mereka semua? Tidak ada yang mau engkau. Mereka udah pergi karena mereka juga merasa mereka juga hidup dalam dosa yang belum berubah. Seperti itu. Nah mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk kita belajar bahwa sebenarnya pertumbuhan itu ukurannya cuma satu, perubahan. Apakah engkau berubah dari waktu sebelumnya? Ukurannya seperti itu. Bukan penilaian orang, tapi kita mungkin bercermin dan kita rasa gini, introspeksi diri, apakah saya mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan? Dengan sikap saya yang berubah, karakter saya berubah, perkataan saya berubah. Karena kebanyakan orang sudah lama di dalam Tuhan, untuk mengubah perkataannya lama saudaraku ya. Perkataan kasar ketika dia sebelum dalam Tuhan sampai 5 tahun dalam Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam komsel, kata-kata kasar itu tetap sama. Makanya orang lebih suka kepada orang seperti gereja kita tuh mereka suka kita waktu berbahasa roh. Saudara. Waktu itu berbahasa roh tuh bagus banget. Tapi kalau dia berbahasa Indonesia, kadang-kadang kata-katanya tajam. Saudara. Nah ini bahaya. Coba kalau kita berbahasa roh nyanyi. Bagus semua kan merdu ya. Ya. Saya sih suka orang itu bahasa roh ketika menyembah bahasanya bagus. Tapi kalau dia udah pakai bahasa Indonesia, tajam sekali kata-katanya. Sakit sudah. Ya. Apalagi kalau suami bilang istri gitu, kamu tuh sebaiknya bahasa roh aja. Kalau kamu sudah pakai bahasa Indonesia, tajam sekali kata-katamu. Nah, mari jemaat Tuhan kita belajar. Nah, orang bebal itu sulit berubah. Nah, ya Bapak Ibu ya. Ya, Amsal bilang gini, seperti anjing yang kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi apa? Kebodohan. Apa itu kebodohan? Sesuatu yang kita lakukan yang tidak punya dampak apa-apa. Ya. Baik kalau apa yang mengembangkan atau memperbaiki. Sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan. Itu kebodohan. Nah sama, orang bebal itu mau dikasih tahu seperti apapun, dia tidak bisa berubah.
Sebenarnya dia bisa berubah, tetapi karena dia bebal, sulit sekali. Nah makanya kalau saya lihat ada orang-orang yang, kalau kita bilang orang kita seperti nuntut orang. Kalau saudara sendiri sulit mengalami perubahan, jangan-jangan kita adalah orang bebal. Karena saya percaya Tuhan menciptakan suatu kondisi, situasi apapun untuk membuat Bapak Ibu dan saya mengalami perubahan setiap waktu. Salah satunya adalah tantangan hari ini, bukan? Kalau saudara baca Mazmur 91 berkata begini, akan ada penyakit sampar, penyakit menular, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Kamu hanya menontonnya saja. Nah itu janji Tuhan, bukan? Kepada kita. Kita pakai ayat pemazmur itu, kita pasang juga ke kita. Ya, ditulis oleh pemazmur udah lama banget. Lalu kita ambil ayat itu, kita katakan terjadi bagi hidup kita. Lalu kita imani, apakah iman kita waktu mengatakan ayat itu sama ketika penulis menuliskan itu? Kita perlu ada dalam konteks yang demikian. Penyakit sampar boleh ada, penyakit menular boleh ada, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya saja, saudaraku. Nah ini, jadi penonton. Tetapi dalam kondisi sekarang, apakah ayat itu benar-benar punya kuasa dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya? Ya kayak tadi kita punya kebiasaan berubah, mulai pakai masker, mulai jaga jarak, dan segala macam. Ya. Tapi yang paling penting gini saudaraku ya, kita bisa seperti Gembala Sianur kita bilang tadi, kita taat kepada pemerintah. Cuma saya mau sampaikan, apakah dalam ketaatan saudara diliputi dengan ketakutan? Karena ketakutan itu yang sementara iblis lakukan hari-hari ini. Saya punya teman kena COVID juga ya, dia salah satu gembala sidang juga di Ubud. Lalu waktu dia kena COVID, saya lihat di FB-nya, muncul. Dia situasi bahwa dia lagi ada dalam rumah sakit. Dan kita semua kaget. Sampai badannya kurus, maaf itu pahanya sampai sebesar tangannya saja. Ya, sekarang dia udah pulih, sudah sembuh, puji Tuhan. Lalu dia bicara kepada suster di situ, saya ini bisa mati di sini. Saya perlu istri saya mendampingi saya. Lalu, enggak boleh, Bapak harus sendiri. Dia bilang, enggak bisa, saya harus ditemani istri saya. Gitu. Karena dengan istri saya, kami sudah berjanji untuk sehidup semati. Bayangkan. Dan mereka panggil istrinya, tanya, istrinya mau enggak? Nah, ini ya. Kalau istrinya takut, enggak mau dong, nanti gimana ya? Ya kalau kamu duluan aja gitu ya. Ya mungkin belum waktunya saya. Kalau kita mau sama-sama, kita dua benar-benar terinfeksi dong. Kok kamu yang duluan gembala sidang lagi, kamu aja duluan mungkin. Seperti itu. Tapi istrinya berkata, saya siap. Dan luar biasa selama 27 hari istrinya menemani dia di ruang isolasi itu di rumah sakit. Kasih makan, kasih minum segala macam. Hasil tes istrinya negatif sampai keluar. Lalu muncul varian-varian baru dari COVID. Saudara tahu, kalau engkau tidak berubah dalam Tuhan, ketakutanmu akan bertambah. Justru yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Itu iman kita harus muncul dalam kondisi semacam ini. Itu tanda-tanda perubahan. Tapi kalau orang baca firman, lalu Tuhan izinkan dalam pengujian, pencobaan, lalu dia kembali kepada cara-cara yang lama, itu orang bebal tidak berubah. Nah mari Bapak Ibu kita belajar ya. Nah orang bijak mudah untuk berubah. Nah ini, firman Tuhan berkata begini, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak lagi. Nah kalau saudara tambah hari tambah bijak, engkau adalah orang yang mudah menerima nasihat dan mengolah itu dengan baik. Ya. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sudah tahu. Saya waktu SMA itu saya sekolah cukup jauh, jadi kalau pulang sekolah tuh jalan kaki sekitar 3-4 kilo. Nah sepanjang jalan, kalau pulang kan tidak buru-buru amat ya. Apalagi waktu itu saya tinggal sendiri, papa saya dan mama sudah kerja di tempat lain, jadi saya tinggal sendiri. Saya membiayai sekolah saya sendiri, makan minum saya biayai sendiri. Dengan malam tuh saya kerja di Kentucky, bukan Kentucky, zaman itu belum ada. Kalau kita dulu bilang di Ambon, Kentucky itu warung yang kentara mata kaki, kepanjangan Kentucky. Jadi kalau lihat gitu orang duduk cuma kelihatan kakinya aja tuh, itu namanya Kentucky. Jadi saya kerja di situ malam, jadi saya bisa membiayai sekolah saya. Jadi setiap saya pulang sekolah, saya belajar banyak. Ya, dalam perjalanan saya berhenti kalau saya lihat orang lagi perbaiki sepeda gayung gitu, kalau rusak mereka bikin, saya lihat. Saya dapat ilmu. Bagaimana dia bikin, ada orang kerja bangunan, saya lihat juga. Saya pulang.
Itu saya resap ilmunya. Sehingga hari ini saya bisa bikin hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga saya. Hal kecil saya bisa bikin sendiri. Ada laki-laki yang pegang gergaji aja itu enggak tahu mau bikin apa, saudaraku. Ya. Bahkan istrinya potong kayu, dia nonton. Seperti itu. Waduh, ngeri banget, saudaraku. Kenapa? Itu bukan orang bijak. Makanya anak saya itu kemarin waktu kita bangun pastori tempat tinggal hamba Tuhan, gembala. Tiba-tiba tukangnya kan pulang untuk harinya Raya Nyepi waktu tahun lalu. Nggak bisa balik lagi kan pas corona. Kita nunggu, saya bilang anak saya, kita kerja. Saya dengan anak saya susun batako. Kita angkat, kita nyusun. Gitu. Saya kerja, bikin. Pertama, ini kan supaya saya juga olahraga, saya juga bisa keluarkan ilmu saya. Ya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Wih, luar biasa. Sebenarnya dibantu sama para malaikat juga waktu itu, cuma enggak kelihatan ya. Mereka bantu. Karena saya sampai selesai kerja, saya kuat dan sehat. Ya, tidak ada kecelakaan, tidak ada apapun. Apalagi ada persungutan. No. Semua lakukan yang sukacita. Jadi waktu pas hari terakhir, bangunan selesai dan saya ngepel. Ya, saya ngepel lantai itu sambil saya bayangkan di bawah lantai ini ada kemarin tuh ada semen model kayak gini, saya tidak akan lihat lagi, sudah tertutup. Di balik tembok ini saya ngerti ada bata yang saya susun tuh aneh, tapi sekarang sudah tertutup, saya tidak akan lihat lagi. Sesuatu yang kita lewati, sebuah perubahan dalam hidup ini. Nah nanti tahun berikut, tahun 2020 atau tahun ini sudah akan mengalami begini. Wow, tahun 2019 kemarin kita mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Tidak akan kita pernah mengalami lagi. Tapi saya sudah belajar bagaimana Tuhan menyertai saya. Seperti itu ya. Jadi mari kita jadi orang bijak. Ya anak-anak muda mempersiapkan diri. Jangan malas-malasan saudaraku ya. Belajar tambah pintar saudara ya. Satu saat sudah nanti kita tidak lagi punya uang-uang kertas kayak gitu lagi. Kita semua berjalan dengan nominal poin saudaraku ya. Yakin dah ini. Satu saat Bapak yang baju kuning cuma berjalan ketahuan aja nilainya tuh 6 miliar. Ya. Ya, poinnya 6 miliar, sudah, enggak ada uang, enggak ada apa, gitu ya. Tapi setiap masuk tempat tertentu, mau ambil barang, ambil aja, pergi, tapi poinnya berkurang langsung. Serut, berkurang. Itu zamannya akan seperti itu. Saudara bisa ngomong dengan orang tuh, orangnya bisa ada 3 dimensi di depan saudara, itu zaman itu akan ada, kalau Tuhan Yesus belum datang. Jadi kita bayangkan zaman ke depan tuh seperti itu. Kalau kita tidak belajar dan berubah, kita jadi orang kuno di zaman sekarang, saudaraku. Ya. Jadi mari saya ngajak kita, terutama anak muda, saudara punya pengalaman nanti yang ke depan luar biasa. Ya saya enggak pernah ngerti ya, saya kadang-kadang duduk di rumah lalu saya ingat, papa saya dulu pernah enggak mikir zaman semodern sekarang ini, enggak pernah kan? Ya, jadi saya satu kali naik kendaraan sama anak-anak saya, lalu saya bilang gini, kalian senang enggak ada sekarang bisa ada sepeda motor, ada mobil ya senang. Ya. Nah, dulu enggak ada ya. Ya, apalagi papa saya naik sepeda ini gayung itu aja enggak bisa ya. Jadi kemana-mana kita jalan kaki terus gitu ya. Tapi saya bilang ada satu masa di mana saya dengan papa saya itu kita melewati jalan yang paling berbahaya ya. Saya ada di pundaknya gitu. Sekarang enggak ada ya, papa jarang taruh anak di pundaknya, jarang ya. Ya, sepeda motor, mobil semua. Tapi dulu saya pernah di papa saya itu di pundaknya, luar biasa. Itu pengalaman yang tidak pernah terulang dan mungkin jarang lagi ya. Kalau sekarang kita taruh anak di pundak kita itu umur-umur tertentu aja kita manja-manjaan. Bukan karena kita menghindarkan dia dari masalah. Ya. Oke, hal yang bisa membuat orang berubah. Yang pertama, orang kadang-kadang berubah itu karena masalah. Nah gini, karena corona banyak orang berubah. Gitu ya, itu contoh ya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dan pengumuman supaya apa? Kita kembali kepada jalan kebenaran. Nah sudah lihat, saya ini berubah dalam Tuhan karena apa? Nah, gitu. Nah orang yang berubah kayak masalah ini cuma sementara. Beberapa orang bertobat dan berubah karena ada masalah dalam hidup. Memang itu Tuhan bisa pakai juga, tapi jangan berhenti di situ. Tujuannya ada pertobatan, bukan karena masalah selesai. Karena setiap masalah sudah selesai, kalau itu menjadi pendorong engkau untuk bertobat, engkau akan punya masalah lagi kok setelah bertobat. Ya, jangan ya, kita bertobat karena memang kita mengerti kita butuh Tuhan. Ya, Tuhan punya rencana. Memang mungkin kadang-kadang pintu masuk untuk sebuah pertobatan adalah masalah. Itu biasa. Ya. Tetapi perubahan ini kebanyakan hanya sementara Bapak Ibu ya.
Ketika masalahnya selesai, kadang-kadang orang kembali ke cara hidup yang lemah. Makanya saudara bisa lihat ya, bisa lihat diri saudara atau mungkin orang-orang di sekitar saudara. Baru ada masalah, semangat sekali. Rajin ke gereja, komsel. Bapak-bapak, luar biasa, sampai nangis-nangis gitu di depan gitu. Ya, kalau dia ketemu pendeta, dia, aduh Pak Pendeta. Itu kalau masalahnya banyak, saudaraku ya. Doakan kami gitu ya. Bahkan ibadah WBI pun dihadir ya, bapak-bapaknya. Ya. Saking apa? Butuh doa, butuh pertolongan Tuhan, butuh Tuhan ubah hidupnya. Ya. Karena masalahnya, waduh. Tapi baru masalahnya selesai, sekarang pendeta yang cari di mana orang itu gitu ya. Kalau dulu dia cari pendeta, sekarang pendeta cari, gimana ya? Mana bapak itu ya? Tidak ada lagi, biasa saya kangen dia, biasa kalau datang langsung cari saya. Shalom Pak Pendeta, bagaimana gitu. Sekarang kok saya, Pak Pendeta yang cari dia. Mengapa? Masalahnya sudah selesai. Berubahnya cuma temporer. Mari jemaat Tuhan, kalau kita mau berubah, berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan karena masalah. Masalah jangan jadi penggerak perubahan kita. Ya, jangan saudaraku. Karena nanti membuat saudara dan saya cuma sementara. Berubah karena ada maunya, saudara ya. Jangan percaya kalau ada cowok suka cewek bilang gini-gini. Ya kalau kamu mau saya rajin, saya rajin gitu. Ya. Kalau saya jadi suami kamu, pasti saya berubah. Wah, bahaya gitu. Ya. Pokoknya gitulah pokoknya. Selalu seperti itu. Itu nanti ada lagunya, tapi janji tinggal janji. Nah itu ya. Mengapa ada lagu itu? Coba tanya penciptanya, mungkin karena gini-gini ya. Ya dulu janji bulan madu kemana gitu ya. Nah ini bagus juga. Ada orang berubah karena jamahan Tuhan. Wah puji Tuhan. Dia ikut ibadah KKR gitu. Dia jamah. Waduh nangis dia. Air matanya gitu. Angka 11-nya juga turun. Tersedut-sedut. Dan dia bilang gini. Ini luar biasa. Baru saya rasakan benar-benar Tuhan itu ada. Saya bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Jadi Tuhan jamah orang lalu selubungnya itu diangkat, matanya terbuka. Ya, gitu ya. Kalau orang tuh matanya terbuka, dia melihat mana yang kotor dalam hidupnya, dia bersihkan. Amin. Ya, dia mulai rubah hidupnya gitu ya. Jadi sudah jangan berharap orang tuh berubah sebelum sementara matanya masih tertutup. Jadi celikan dulu mata rohani kita. Orang tersebut terbuka mata rohaninya, baru dia bisa membersihkan rumahnya, hidupnya. Ya. Kadang-kadang kita nuntut orang berubah, kita mau orang itu berubah, dan kita lihat dia tidak berubahan. Sebenarnya bukan masalah dia tidak mau bersih-bersih, tapi matanya tidak melihat ada yang kotor dalam hidupnya. Ya, ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Gitu. Jadi Roh Kudus menjamah orang itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya. Sama ya, waktu saudara lahir baru ya. Bertobat terima Tuhan Yesus. Amin, amin Bapak Ibu. Saudara jadi Kristen karena apa? Ya. Apa Kristen karena orang tua Kristen atau karena kebanyakan orang Kristen? Harusnya kita jadi Kristen karena kita lahir dari roh. Ya. Ada lahir barunya. Jadi orang lahir baru, Roh Kudus menjamah kita dan kita mengambil keputusan untuk hidup baru dalam Tuhan. Kita menjadi manusia baru, kita baca ayatnya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ya, saya lihat ada satu yang baik nih. Ya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi semua ini pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya kita tidak mau berubah, niatnya tidak ada. Tiba-tiba Tuhan jamah, kita langsung bisa berubah. Makanya kita kaget, orang ini perubahannya terlalu drastis. Ya, kemarin tuh belum, ketika dia jamah Roh Kudus, hidupnya langsung berubah. Seketika. Itu belum jadi karakter sebenarnya. Ya, sesuatu yang berubah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, tapi kita lihat sebenarnya orang yang dirubah dalam zaman Roh Kudus ini, perubahan ini pun terkadang bersifat sementara. Dikerjakan dulu tapi sementara. Mengapa? Nanti kita lihat. Sangat bergantung pada penyerahan diri kita kepada keinginan Roh Kudus.
Nah, makanya kita sering ketemu juga beberapa orang sering mengatakan tentang, aduh dulu, aku dulu, nah gitu ya. Mengapa? Karena ketika dia Roh Kudus yang pertama, hidupnya berubah. Tapi lama-lama, biasa lagi. Itu pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi nanti kita lihat beberapa orang yang, kok dia dulu sungguh-sungguh, sekarang dah lagi. Nah, padahal kita ngerti, dulu dia pelayanan, sekarang tidak lagi. Sebenarnya bukan ada masalah. Ya, tapi dia berubah hanya karena zaman. Ya, makanya kita sering lihat orang-orang yang mudah sekali ya kalau kita sering ada manifestasi. Udah lama gitu, setiap doa beluk terus, terus gitu. Tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Zaman saya dulu itu, kalau kita didoakan orang tuh kalau udah resting berarti kita tuh udah ada jamahan Tuhan tuh. Harus resting dulu. Keluar apa gitu. Suka yang gitu-gitu ya. Tapi kita perubahannya enggak ada. Kebanyakan orang yang gitu enggak ada perubahan. Cuma hal biasa aja. Tapi mari kita lihat orang yang mulai dewasa dalam Tuhan. Saya lihat kalau kita sini kan punya sekolah PAUD juga ya. Bagaimana anak-anak kecil kita kalau kita ajar mereka? Pertama kan mereka lakukan sesuatu tuh karena mungkin takut sama kita pertama. Kalau udah dibikin, misalnya nanti marah loh, nanti kerja. Itu berubah karena masalah. Tapi lama-kelamaan, dia mulai sadar bahwa itu suatu pekerjaan yang baik. Dia bisa berubah mengerjakan tugas karena didampingi oleh gurunya. Tolong gini ya, warnanya gini. Dia mulai suka. Tapi apakah dia sudah sampai mahasiswa dia masih disuruh tolong bikin ini. Enggak lagi. Dia harus mengerjakannya dengan sendiri. Nah ini perubahan yang luar biasa. Itu namanya pertumbuhan. Kalau hari ini kita masih didampingi orang, ada mentor terus untuk kita bisa berubah. Sampai kapan kita bisa berubah dengan keinginan diri sendiri Bapak Ibu? Padahal Tuhan izinkan kita dalam perang-perang pergumulan hidup yang juga kadang-kadang kita sendiri. Ya. Kalau saya lihat sepak bola itu ada 45 kali 2 menit ya. Kali 2, 45 menit kali 2. Wah itu luar biasa. Yang paling enak tuh sebenarnya kalau saya lihat gitu paling aman ya. Kiper ya. Kiper tuh paling senang. Bahkan dia kalau pegang dapat bola tuh ya paling sedikit. Dan dia pemain semua berusaha supaya bola itu tidak sampai kepada kiper. Berusaha seperti itu. Tapi kalau pertandingan tuh draw sampai akhir. Yang dilakukan adalah penalti. Dan penalti itu tidak ada orang yang bisa nolong kiper. Dia sendiri berjuang untuk timnya. Nah pada saat itu kadang-kadang Bapak Ibu kita dalam pergumulan bisa bersama-sama. Mungkin di komsel, di gereja. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami pergumulan itu sendiri. Nah disitulah kita butuh sebuah perubahan dan kedewasaan. Masuk lagi ya. Kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api di padang gurun orang Israel. Itu ternyata tidak membuat semua orang Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi ternyata zaman Roh Kudus bagi Bapak Ibu dan saya di awal ketika kita lahir baru itu bukan jaminan juga perubahan saudara itu menjadi permanen. Nah ini makanya kita kadang-kadang lihat orang tuh awalnya sungguh-sungguh, sekarang hilang. Seperti itu. Padahal dulu dia penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Makanya waktu saya tadi memuji menyembah Tuhan, saya cuma pikir gini, Tuhan apakah saya mengalami perkembangan setiap hari? Saya semakin rindu sama Tuhan, roh saya semakin terbakar terus untuk Tuhan. Itu kita ukur di situ. Tapi kalau kita mulai loyo, mulai lemas, mulai pikir tentang Tuhan, apakah Tuhan baik sama saya, Tuhan tolong saya. Wah saudara sebenarnya lagi mundur saudaraku. Ya, karena Tuhan berkata jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Cahaya fajar itu apa? Dari pagi hari menuju rembang tengah hari. Udah lewat. Jadi jalan hidup orang benar saudara lihat seperti itu. Akan naik sampai rembang tengah hari. Muncul seperti itu, Tuhan mau jalan hidup kita seperti itu. Nah, banyak orang binasa di padang gurun, padahal mereka sementara disertai oleh penyertaan Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Lambang penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus bagi zaman kita sekarang. Tapi banyak yang gugur Pak, di padang gurun. Padang gurun itu kan masalah hidup. Banyak orang penuh Roh Kudus, tapi dalam masalah hidup mereka banyak yang gagal. Mengapa? Tuhan mau kita berperang bersama dengan Tuhan, bukan kita sendiri. Oke, kita lanjut ya. Ini yang ketiga kayaknya, terakhir ya. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Orang berubah, orang berubah karena perubahan cara pandang. Ini orang dewasa Bapak Ibu ya. Dalam Roma berkata gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus bilang gini, kamu bertobat seperti aku diutus Tuhan untuk menanam kamu di dalam Tuhan. Apolos juga dipakai Tuhan untuk menyiram kamu supaya kamu bertumbuh. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu tujuan supaya kamu tidak boleh membanggakan manusia. Aku maupun Apolos. Tetapi dia mau katakan gini, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, kamu dikatakan di situ harus mempersembahkan hidupmu. Jangan orang lain, kamu bawa dirimu sendiri pada Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi orang dewasa yang berubah itu karena apa? Dia punya cara pandang yang berubah. Jadi kita mulai dari situ ya. Memang orang berubah karena masalah itu juga baik, tapi jangan berhenti di situ. Itu awal yang baik. Orang berubah karena zaman Roh Kudus, ya. Seperti saya dulu, saya diajak teman saya ke gereja model kayak kita gini. Jadi saya sebenarnya merasa saya ketipu karena sebenarnya dia seorang penginjil juga dan dia mau saya berubah, ya. Dia mengalami kasih Tuhan, dia rindu saya juga. Jadi dia istilahnya menginjili saya dengan cara membawa saya ke sebuah gereja. Nah, waktu masuk gereja itu saya sudah lihat alat musik, saya bilang, "Waduh, ini gereja yang orang bilang gereja sesat itu ya." Ya, ini pasti nanti mereka main drum, main ini. Nanti ada yang nyanyi-nyanyi, lalu ada yang main tamborin, bener. Cuma saya karena takut Tuhan saya tidak protes waktu itu. Ini kan diam aja. Tapi dalam ibadah itu saya pikir gini, waduh cepat ini saya bisa tersesat di sini. Mereka menyembah Tuhan tapi saya tuh berdoa gini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya masuk di gereja sesat Tuhan, tolong saya Tuhan. Ini salah nih, ini saya punya kakak ini kok bisa bawa saya ke sini. Berarti dia tuh penyesat, dia bawa saya dalam kesesatan. Jadi mereka menyembah Tuhan dengan nyanyiannya, saya lagi doa supaya saya ada di tempat yang tempat sesat gitu maksudnya. Tapi saudara, ibadah itu berlangsung sampai hampir habis selesai ibadah. Kok saya tidak ngerti, tiba-tiba saya tuh bisa menangis. Saudara. Baru saya mengerti itu zaman Roh Kudus. Ya. Sudah tahu lagu lama, lawas ya. Dia jamah sebab hidupku. Itu saya ngalami waktu itu. Bulan Februari tahun 90. Saya baru ngerti ternyata saya kok bisa nangis ya di gereja. Saya nangis bukan karena masalah, tapi tiba-tiba saya nangis karena saya merasa ada damai, benar-benar Tuhan itu ada. Lalu Tuhan mengubah tujuan hidup saya. Karena waktu saya masuk ibadah waktu itu, ya maklumnya anak muda ya, pasti masuk ibadah dia beri, dia lihat, ih, lah cewek enggak gitu. Jangan bohong ya saudara. Saya lihat gitu, cewek-cewek di sini rapi-rapi semua ya. Zaman-zaman kita dulu ya, itu langsung roknya tuh panjang-panjang segini ya. Ya, walaupun bukan pemain tamborin, panjang semua. Saya bilang, ih sopan-sopan sekali di sini ya. Baik sekali, mereka juga senyum-senyum ramah gitu. Jadi saya udah mikir aja ke situ. Tapi pada saat ibadah mau selesai, apalagi dalam ibadah, tiba-tiba ada satu gadis datang ke saya. Dia kantongin, kasih tulis satu kertas gitu, masukin di kantong saya. Saya bilang, waduh, mungkin dia suka sama saya, seperti gitu. Ternyata saya buka gini, ayat firman Tuhan. Luar biasa. Jangan lakukan itu, berat itu. Ya. Ya. Jadi, saya baca ayat tapi tidak jadi berkat. Saya bahkan sampai saya lupa ayatnya karena saya terhakimi sekali dengan dia kasih ayat. Gitu. Saya berharap dia bilang gini, hei saya suka kamu gitu. Ternyata ayat, aduh berat. Ya. Saya tertuduh kan, saudara jangan dilakukan, ada orang datang sudah langsung kasih ayat di kantongnya. Tertuduh dia. Apalagi pas dia buka ini, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan minum mabuk saja. Ya, jadi waktu itu saya ngalami itu. Tiba-tiba Tuhan jamah saya. Saya nangis dan saya waktu pulang dari selesai ibadah saya pulang itu tujuan hidup saya berubah. Itu walaupun ada gadis cantik yang suka saya tidak penting waktu itu karena fokus saya itu Tuhan. Saya tuh sampai pegang Alkitab, saya tuh bangga Tuhan. Nyata. Itu zaman Roh Kudus. Dan saya punya arah hidup berubah. Tapi kalau saya tidak terus bertumbuh dalam Tuhan, itu menjadi sia-sia. Ada banyak orang yang punya kenangan dengan Tuhan, awal Tuhan menjamah itu luar biasa. Tapi mereka sekarang di mana? Nah mari kita lihat
cara pandang ini berubah. Ini kita harus mulai dari diri kita ketika kita ada dalam sebuah komunitas gereja, komsel. Kita lihat ini, orang berubah karena cara pandang itu penting. Janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah kamu, jadi kamu sendiri yang menentukan mau serupa atau tidak. Itu orang dewasa seperti itu Bapak Ibu. Jangan tolong doakan aku ya supaya aku jangan serupa. Tidak bisa, kamu yang memutuskan sendiri. Orang dewasa seperti itu. Amin Bapak Ibu? Iya. Orang boleh hitam, saya putuskan saya tetap putih ya, misalnya gitu ya. Walaupun saya hitam ya, gitu ya. Silakan ya, amin. Kalau kita terang ya terang, ya garam. Dimanapun kita ada, pasti berharga. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Orang bilang gini, aduh Pak di tempat saya itu memang seram banget ya. Justru itu kamu ada di situ kan mau jadi terang. Ya, kalau kamu mau cari tempat terang, kamu bukan terang lagi saudaraku. Ya. Nah, pembaruan akal budi adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi luar biasa. Tapi lihat gini, namun keputusan untuk berubah menjadi manusia baru harus lahir dari sikap hati sendiri. Nah mari Bapak Ibu saya ajak kita, mengapa orang tuh tidak mengalami perubahan? Karena dia pikir perubahan itu harus dari luar. Betul, Tuhan stimulus bagi kita dengan Roh Kudus. Tapi setelah itu kita harus belajar untuk memutuskan diri kita lebih dewasa. Saya kadang-kadang kerja dengan anak saya, ya, saya suruh dia kerja yang agak keras-keras juga buat dia. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang tuh malas-malas ya, mereka lebih banyak dengan handphone mereka aja. Jadi kadang-kadang saya keras buat dia, saya tegur keras dia, ya, supaya dia belajar, ya, dia akan ke depan, dia akan punya pribadi dan punya keluarga, punya anak cucu. Dia harus juga menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Keputusan-keputusan diambil bukan karena dorongan orang lain lagi, tetapi lahir dari sebuah kesadaran. Nah ini, tekad kita sendiri untuk memilih hidup adalah dalam kebenaran. Jadi bukan orang lain, tapi kita mulai muncul sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan pulang baca dalam Efesus ini tentang manusia baru. Itu jelas banyak saya katakan. Karena itu buanglah. Nah, orang yang mulai dewasa karena cara pandangnya berubah, dia mulai buang gitu. Ada buang, ada matikan, ada lepaskan. Itu pekerjaan orang-orang yang mengerti. Kalau kita ngerti itu sampah, ya. Orang dewasa katakan adalah buanglah, gitu. Ya. Buanglah dusta dan berkatalah seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Nah, orang yang berubah di dalam Tuhan karena cara pandangnya berubah, kata dusta dia buang. Tadi ini saya lagi pergumulan karena ada satu jemaat saya itu kan dia punya anak punya pergumulan masalah. Jadi dia sempat sakit ketika anaknya itu diambil kebijakan yang salah tentang kehidupannya. Tiba-tiba orang istrinya itu berbohong kepada suaminya sehingga suaminya itu karena takut nanti kalau suaminya dengar berita yang buruk nanti suaminya itu sakit sehingga istrinya berbohong. Jadi sekarang hampir ketahuan bohongnya itu dia bohong yang lain lagi. Ya, saudara. Kalau orang tidak berani berkata benar, ya, bagaimana Tuhan ambil bagian untuk menolong kita? Kalau kita selalu istilahnya kamuflase, berbohong untuk menutupi, tidak akan pernah berhenti. Saudara berkata jujur supaya lihat bagaimana Tuhan memulai sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Harus jujur. Harus berkata gini, ya saya seperti itu. Supaya kita ada perubahan, saudaraku. Tapi kalau kita terus sembunyi di balik pintu yang satu, ketahuan ada pintu lagi yang iblis buka lagi. Kita terlalu punya tempat untuk sembunyi. Nah kalau kita tidak dewasa, kita selalu sembunyi terus. Dan selalu ada pintu. Dia bilang, iya ya saya lolos terus ya. Iya kamu lolos karena kamu kerjasama dengan iblis. Dia paling suka buat pintu-pintu seperti itu untuk kita sembunyi. Ya. Makanya ketika orang itu selubungnya diangkat, baru dia ngerti, tidak boleh lagi sembunyi. Nah ini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Amin. Tetapi baiklah ia bekerja, nah ini bekerja keras ya, melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu, bayangkan. Dulunya suka ambil, sekarang malah bagi, itu tujuan Tuhan luar biasa. Ya, itu orang yang berubah, karena cara pandangnya berubah. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari Bapak Ibu kita jaga perkataan kita. Suka gosip ya.
Ada orang yang suka itu cek negatifnya orang, saudara. Kalau tipe-tipe orang tuh gini, bukan mau cerita orang loh, itu hati-hati. Kalau bu, ini sebenarnya saya bukan mau cerita orang, itu pasti dia mau cerita orang, saudaraku. Ya, nah bukan mau cerita kejelekan orang, pasti dia bilang jelek orang. Jadi kita ketahuan kalau model kayak gitu, saudara kalau kasih kesempatan dia ngomong, saudara juga buka kesempatan untuk saudara dengan kejelekan orang, saudara terkontaminasi. Kalau kita tidak menutup, saudara tidak dewasa, tidak berubah dong. Ya, amin. Kita belajar untuk menyetop itu. Karena orang kalau sudah suka gosip itu makanan paling enak, saudaraku. Ya. Susah sekali untuk lepas. Ya. Orang yang mencuri, ini juga ikatan. Saya punya tetangga tuh anaknya mencuri, dipukul sama papanya sampai habis-habisan. Tetap dia mencuri lagi. Belum lama dia curi lagi, saudaraku. Wow. Kenapa? Udah tahu juga ya, saya tadi bilang gini, ini kenapa anaknya suka mencuri? Jangan-jangan dari atasnya suka begitu. Ya, tadi kan Pak Arifin bilang bahwa mengapa ada orang tua yang keras anaknya karena dia frustasi. Ya, hati-hati juga. Saya juga kemarin saya emosi sama anak saya, Bu, bener. Ya, saya marah sejadinya. Karena anak saya itu online, jadi sekarang dia terlibat main game. Dia dengan main game dan yang lucunya anak-anak pendeta, Pak, Bu. Jadi saya dengar dia main game, nama anak pendeta teman saya. Jadi saya bilang gini, buat dia, salam buat papanya ya Pak Gembala juga, salam-salam gitu. Jadi karena ini sudah main berapa kali gitu, saya tegur dia keras. Ya. Jadi saya tahu dia terluka, saya juga tegur dengan emosi. Jadi satu saat saya ada kegiatan di Denpasar gitu. Saya teringat anak saya nangis di acara gitu. Karena saya belum selesaikan waktu marah saya dengan dia itu, saya tegur keras, saya tahu. Saya bilang, HP-nya keluar, jadi malam langsung dia keluar, taruh HP-nya di luar dekat saya gitu, suruh dia tidur. Jadi saya di acara saya nangis, bilang Tuhan saya kemarin tuh kasar sekali buat anak saya. Lalu saya WA dia, saya bilang, Papa minta maaf. Ya. Kemarin Papa kasar sekali. Ya, saya tidak bilang tujuan saya untuk apa, cuma saya minta maaf saja. Lalu dia balas juga, iya Pak, saya juga minta maaf. Nah, saya tidak berharap suatu perubahan yang besar dalam hidupnya. Tetapi dia satu saat dia harus memutuskan dalam hidupnya bahwa dia tidak boleh melakukan hal semacam ini karena cara pandangnya berubah. Mengapa kita lihat di lingkungan kita atau diri kita belum banyak mengalami perubahan? Karena kita berubah itu biasanya karena masalah atau karena kita mengalami sesuatu dari Tuhan. Aduh Tuhan gitu. Ada istilahnya merinding-merindingnya dalam hadirat Tuhan. Kalau cuma itu, tidak bisa saudara. Kita harus berubah karena cara pandang kita mulai diubah sama Tuhan. Nah itu yang kita mau wariskan juga kepada anak-anak kita. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan Bapak Ibu ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Kita yang membuangnya sendiri, amin Bapak Ibu. Kita harus dengan sengaja membuang itu. Kalau tidak kita tidak bisa berubah. Saudara mau doakan orang tuh bagaimanapun, mau ditumpangin tangan apapun, saudara kocok-kocok, tidak bisa. Dia harus memutuskannya sendiri. Karena ketika dia memutuskan sendiri, itu membuktikan bahwa dia memberikan Tuhan hidup di dalam dirinya. Ya, bukan di luarnya, cuma ditegur lalu dijamah dari jarak jauh, didoakan orang, takut karena masalah Anda. Nah, ini situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam berjemaat atau dalam keluarga. Perubahan-perubahan terjadi, 3 hal ini yang saya lihat. Oke. Nah, saya hampir selesai. Nah, Tuhan mau kita meninggalkan manusia lama kita. Ya, kalau kita baca, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dengan pikirannya yang sia-sia. Paulus bilang jangan hidup lagi sama seperti itu. Ya, dilanjutkan. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup dan persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati. Orang sudah banyak dengar firman Tuhan, sudah pernah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, tapi masih saja. Itu mau apa lagi? Mau dijemah model apa lagi?
kecuali dia sadar sendiri. Ya, makanya saya itu kan pernah ngalami mujizat disembuhkan dari sakit penyakit. Jadi kalau saya lihat dengar corona dan segala macam, kalau saya masih takut, mengapa saya ngalami pengalaman bersama Tuhan? Tidak harus seperti itu lagi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, Tuhan memberi kita kehendak bebas Bapak Ibu untuk memilih berubah atau tidak. Berubah dengan cara apa? Nah, Tuhan memberikan ujian untuk mengetahui isi hati kita. Bapak Ibu baca firman Tuhan ini baik sekali. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di tahun-tahun ini kita ngalami banyak hal, tapi Tuhan izinkan, mungkin ini izinkan buat kita supaya apa? Untuk tahu isi hati kita. Kalau orang dewasa ngalami masalah, dia tidak banyak komentar, dia koreksi hidupnya. Muncul sesuatu yang murni. Ayub berkata, kalau aku dicobai Tuhan, aku akan muncul seperti emas. Saya menutup ini, Tuhan kasih hukum manusia, tetapi banyak yang tidak taat. Tuhan kasih janji-janji, tetapi banyak juga tidak taat. Sudah dengar janji Tuhan banyak, apakah itu membuat kita taat? Belum tentu. Tuhan kasih kuasa Roh Kudus untuk menolong manusia untuk dia jatuh dalam dosa, namun juga banyak yang tidak taat. Ya, orang itu kepenuhan Roh Kudus awal-awal, dari Pentakosta, tapi banyak juga yang tidak setia. Nah gini, akhirnya yang bisa kita buat adalah berubah adalah cara pandang kita. Mari saya ngajak Bapak Ibu, pakai cara pandang untuk berubah. Ya, ada stimulus yang Tuhan kasih, ya masalah ataupun jamahan Tuhan. Tapi mari orang dewasa, dia berubah karena cara pandang yang berubah, yang lahir dari kasih. Nah, saya menutup ini terakhir ya, dikatakan di sini, Allah mengutus anaknya sendiri karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengorbankan anaknya yang tunggal, sebarang siapa yang percaya diselamatkan atau dia binasa, melainkan boleh hidup kekal. Ini. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gini, penting sekali. Ya. Dan Petrus berkata, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Baru Tuhan bilang, ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bagaimana kita bisa berubah? Kasih harus dibalas dengan kasih. Tuhan mengubah hidup kita karena dia mengasihi. Saudara juga bisa berubah dalam Tuhan kalau engkau mengasihi Tuhan. Saya bilang kepada jemaat Tuhan, aku bisa buat baik buat saudara dan saudara tidak bisa membalasnya. Kalau saudara buat baik kepada temanmu, dia tidak bisa balas kalau engkau dalam Tuhan. Karena waktu aku mau buat baik kepada saudara, aku lakukan karena kasih. Engkau harus balas juga dengan kasih. Tidak bisa engkau ganti barang dengan barang. Tindakan aku untuk mengampuni kamu, bukan supaya kamu juga minta ampun, tidak. Engkau harus balas itu juga dengan melepaskan kasih. Dengan cara demikian, engkau menjadi orang yang berubah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hendaklah pertumbuhan Bapak Ibu dan saya dalam Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mau menyanyikan satu pujian sambil kita berdoa nanti. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata Amin. jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Amin. Yang berjanji tak sekalipun Kau
kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang setia. Bapak Ibu, siapa mau bilang mau setia untuk Tuhan? Saya pernah sekali melayani dan tanda-tanda fisik saya itu karena sakit. Karena sakit itu membuat fisik saya pasti berubah. Lalu di hadapan Tuhan saya bilang, Tuhan Yesus, saya akan melayani Tuhan sampai orang menolak karena fisik saya tidak layak untuk melayani. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, Tuhan membuktikan siapa yang melayani Raja akan mengalami berkat Raja. Tuhan menguduskan setiap saudara untuk naik di mezbahnya, supaya persembahanmu menjadi harum di mata Tuhan. Engkau mungkin melewati lembah air mata, tapi engkau tidak pernah sendiri. Terkadang engkau memang tidak harus melihat Tuhan ada, supaya engkau merasakan benar-benar Dia ada di dalam dirimu. Terkadang jawaban doamu terlalu lama, supaya membuktikan semakin erat engkau pegang tangan Tuhan. Terkadang tangisanmu selalu mengalir, supaya membuktikan engkau bisa membersihkan matamu untuk melihat Tuhan ada dengan jelas di hadapan saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara. Dia mau engkau berubah bukan karena masalah. Dia mau engkau berubah juga bukan karena jamahan yang selalu datang, mungkin dan tidak. Tapi Dia mau engkau berubah dan saya berubah karena saya punya cara pandang. Ya, sekarang aku mengikut Tuhan bukan dari kata orang, tetapi mataku telah melihat sendiri. Aku memutuskan untuk mengubah semua perkataan saya yang pernah salah tentang Tuhan, anggapan yang saya yang pernah salah tentang Tuhan. Aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu komitmen hatimu, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, sambil doa, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Itu yang kami percaya Tuhan, sungguh terbukti Engkau setia selamanya di sepanjang hidupku. Untuk selamanya komitmen kami. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tuhan memberkati saudara. Setiap komitmen baru yang kau buat hari ini sebagai cara pandangmu yang berubah. Mari jadi orang dewasa, jadi pria dewasa, jadi wanita dewasa. Aku memutuskan sendiri. Aku bertanggung jawab tentang hidupku. Aku memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku memutuskan untuk berubah setiap waktu bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bawa aku dalam sesuatu yang baru, aku tahu Tuhan mau mengalami perubahan baru dalam Tuhan. Aku mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus berkati saudara, Tuhan Yesus menguatkan saudara, Roh Kudus menghiburmu, tangan-tangan Tuhan akan ada bersamamu. Tuhan kirim orang-orang yang dekat dengan mengasihi engkau untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati komitmenmu hari ini. Haleluya, amin. Mari kita siapkan perjamuan suci. Sudah, mari kita angkat roti kita. Ini bukan sembarang roti, tapi ini adalah roti yang berkati di dalam nama Yesus, diurapi dalam nama Yesus dengan kuasa firman-Nya.
Bapa, kami bersyukur telah mendengarkan nasihat-Mu, ajaran-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Meshak. Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi. Tuhan, pakai sehingga kami yang mendengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan boleh melakukan firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Kau jadikan kami orang bijak. Kau jadikan kami orang yang kuat tahan uji. Meskipun berbagai banyak masalah datang menerpa kami. Tapi kuat kuasa firman-Mu menopang kami, menuntun kami. Sehingga kami dipenuhi Roh Kudus-Mu. Untuk menjadi orang bijak, orang dewasa. Dengan menghalaukan segala kebebalan kami. Dan menghempaskan segala kebodohan kami. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang menyenangkan daging. Yang menyenangkan menurut perasaan kami. Kami seringkali mengabaikan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Menjadi orang bijak. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, biarlah kami dengan iman tidak memberi kesempatan pada iblis yang sering mengintimidasi kami. Tuhan, kuatkan iman kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Yesus, biarlah hidup kami bukan aku lagi melalui persekutuan dengan tubuh Yesus ini. Pada waktu malam sebelum Yesus disalib, Tuhan memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat atasnya. Bukankah roti yang dipecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus mengangkat cawannya dan mengucap syukur atasnya. Dengan iman percaya kita ini adalah cawan perjanjian dengan darah Yesus. Setiap kali kita melakukannya untuk kita menjadi saksi Kristus, memberitakan suara Injil kebenarannya. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan membawa kami dengan penuh ucapan syukur oleh karena tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Inilah perjanjian dengan darah Yesus. Yang percaya kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau yang dimasyurkan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sampai pada kekekalannya. Kami tidak hanya hidup sementara yang menyenangkan daging, tapi kami hidup di dalam roh. Di dalam roh dan kebenaran. Inilah hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Ada kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, ada kemerdekaan, tidak hidup dalam dosa lagi. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat dan untuk doa persembahan. Bagi yang bertugas saya persilakan maju. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus Engkau menegur dan memberkati kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap benih firman-Mu yang telah
bawakan Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami Bapa, dan boleh membawa perubahan bagi kehidupan kami dan tingkah laku kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memberkati hamba-Mu Pak Mesak pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai semakin lebih lagi Bapa dalam pelayanan dalam keluarga Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami kalau pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa syafaat Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah semakin hari ya Tuhan Yesus, semakin Engkau bawa bangsa dan negara ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, biar Engkau berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau dalam bangsa kami Tuhan Yesus banyak pergumulan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu ada dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, buat presiden kami, wakil presiden Tuhan Yesus, jajaran-jajaran pemerintahan yang lain Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka Bapa. Biarlah setiap apa yang mereka putuskan, setiap keputusan yang mereka ambil Bapa, itu berasal daripada Engkau Bapa. Dan Engkau Tuhan Yesus ada berada dalam keputusan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintah di mana kami berdiri saat ini Tuhan Yesus, di Tabanan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Yesus dalam kota kami ini ada dalam perubahan, dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati juga setiap pemimpin di kota kami ini, dari bupati Tuhan Yesus, kepala desa, camat Tuhan Yesus, maupun Tuhan Yesus yang sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, mereka ada dalam pandangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami Tuhan Yesus, terlebih di Tabanan ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami yang berada di Tabanan ini Bapa, sebagai gereja yang Bapa boleh membawa dampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami di tempat ini Pak Teguh bersama istri dan keluarganya. Kami berseru kepada Engkau Bapa, biarlah kiranya Engkau berikan hikmat-hikmat baru bagi gembala kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami domba-dombanya Tuhan Yesus boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik daripada Engkau Bapa. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan Tuhan Yesus, itu berasal daripada Engkau, dan kami Tuhan Yesus boleh mempersembahkannya dengan sukacita Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati ekonomi mereka, Engkau berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mereka boleh bersukacita dalam Engkau juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tanpa perlu daerah
puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Engkau sungguh amat sangat-sangat baik. Kau jadikan kami umat pilihan-Mu yang menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya. Karena Engkau di dalam kami ya Tuhan. Kami mau terus berbuah. Karena kami mau dalam proses Tuhan, hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, mau terus memikul salib kami masing-masing untuk kami sampai tujuan, sampai dalam kekekalan, dalam prosesnya Tuhan. Kami menjadi orang yang bertumbuh, bertunas dan berbuah, buahnya lebat tetap bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diberkatilah hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Mesak bersama istri yang melayani di tabanan ini. Diurapi pelayanan keluarganya, baik dalam studinya masa depannya, baik sekolahannya di Kelungkung, pelayanan semua umatnya semakin bertumbuh dan berbuah. Buahnya bagi Engkau Tuhan. Demikian pula gereja-Mu di cabang Rock Tabanan ini diurapi Tuhan, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, penuh damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal pikiran, dicurahkan buat masa depan keluarga, generasi anak cucu kami sekolahnya diperhitungkan Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Pekerjaannya diberkati Tuhan, rumah tangganya penuh keharmonisan dan penuh damai sejahtera. Dihalaukan dari segala virus, setan, sakit, penyakit apapun bentuk pekerjaan iblis sudah dihempaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dengan keselamatan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.